being recorded by host. Oke. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana Allahumma Nah, terus Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Jaringan tadi saya ya kayaknya ya. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Suara saya gimana? Lutfi? Haidar, suaranya gimana? Kedengaran? Oke. Mana suaranya? Terdengar ya semua? Gibral, gimana Gibral? Belakang Wahyu. Terdengar Wahyu? Terdengar? dengar saya. Baik. Alhamdulillah. Wasyukurillah la haula wala quwwata illa billah Muhammad wa ali Muhammad. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifalukum? Gimana kabar? Alhamdulillah. Pertama saya mohon maaf karena kegiatan belajar mengajarnya harus diselenggarakan secara jarak jauh atau online. Di sini masih belum bisa ditinggal ya. Mohon doanya agar si kecil segera membaik, juga saya dan ibu. Karena ini masih sedikit batuk dan baru keluar dari sakit kemarin. Jadi masih lemas si kecil dan harus intensif. Baik, insya Allah tanpa mengurangi dan ini ya penyampaian dan juga bobot dari materi, hikmatnya materi, kita mulai bab selanjutnya di Sirah Nabawiyah. Untuk kelas mustawal kita menggunakan buku panduannya itu Syafiur Rahman Mubarakfuri dengan judul Rahiqul Maktum. Sudah dibuka dan dibaca bukunya? Sudah sampai mana kemarin kita? Pembangunan apa? Kita kemarin sampai pada kondisi politik kan. Al-Imarah ya kan? Al-Imarah di Jazirah Arab, betul? Ya. Sekarang kita masuk ke keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab. Saya ada sedikit slide dan mungkin nanti bisa dilihat ya. Nah, ini
Ilustrasi ini saya ambil dari potongan di salah satu di ensiklopedia Islam ya, di YouTube. Jadi ini adalah gambaran ketika awal-awal Ka'bah dibangun. Ini ilustrasi yang menggambarkan Nabi Ibrahim itu awal-awal. Jadi masyarakat masih sedikit ketika Ibrahim dan Ismail sudah mulai membangun, dan penduduk di situ adalah penduduk yang berasal dari mana? Dari Yaman ya, dari kabilah Jurhum. Nah, berkembang dan secara historis ya, seluruh kepercayaan dan keyakinan yang ada di bangsa Arab, di Jazirah Arab itu, Hijaz, mereka mengikuti agama Hanifiyah atau agama Ibrahimiyah ya, Ismail dan semuanya terus ya mentauhidkan dan beribadah kepada Allah dengan mengikuti perintah untuk bersujud dan menyembah pada Allah ke arah kiblat, yaitu di Ka'bah. Nah, namun berjalan dengan waktu, nah ini gambaran ketika mereka melakukan haji, ketika tawaf ya. Jadi zaman dahulu seperti ini, belum ada banyak rumah di sekitar Ka'bah, masih dataran rendah, lembah, dan itu adalah sebentar teman-teman. Ya, mohon maaf terjeda sebentar. Baik, lanjut ya. Nah, jadi ini Ka'bah ketika zaman masih di era Ibrahim, Ismail. Nah, saya yakin di sini, di sekitar sini, kalau di zoom out ya, itu teman-teman akan melihat kabilah-kabilah yang bermukim di sekitar lembah ini. Tapi memang tidak berdekatan. Nanti kita akan lihat juga. Nah, seperti ini. Ini bertransformasi ya. Yang tadinya masih ada bebatuan, kemudian tumbuh-tumbuhan di sekitar, mulai dibersihkan dan bermukimlah kabilah-kabilah atau para penduduk setempat yang berkembang, kabilah Jurhum yang paling utama yang menguasai dan menjadi sistem pemerintahan Al-Imarah di situ yang kemarin kita bahas ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya ketika zaman itu terus berganti ya, sekitar hampir 2000 tahun ya setelah Nabi Ibrahim itu wafat, Ismail dengan segala keturunannya. Ada berapa keturunan Ismail kemarin? Ada 12 ya. Iya. Ada 12, tapi yang paling dominan ada berapa? Yang kemudian menyebar menjadi anak keturunan di Jazirah Arab. Ada
4, betul sekali ada 4. Nah, jadi siapa aja namanya? Sahabat, Fauzan, Ya, terus? Mas, Hmm, Maat, bukan berhala. Anaknya Ismail yang nenek moyangnya jazirah di Hijaz dan di seluruh jazirah Arab. Ada 4, ayo. Siapa anaknya? Maat, sahabat, Ya, Fauzan, Mudhar, Mudot, betul. Ada 4 apa ada 2 ya? Hah? 2 ya. Nabit dan siapa? Nabit dan Kaidar. Nah, ya nanti dari Kaidar itu terus ada Bani Adnan ya, terus kemudian terus sampai nanti ada Qusay dan selanjutnya kemudian kita bahas yang kemarin ya, yang imarah dan politik di Jazirah Arab. Nah, oke. Selanjutnya karena situasinya ini ilustrasi dari salah satu film ya. Teman-teman kalau nanti ada waktu atau pas liburan di rumah sempatkan diisi dengan menonton film-film yang ada di sejarah ya, sejarah Islam yang diproduksi oleh beberapa film production dari Arab. Ada Umar ya, kemudian ada juga film The Messenger, kemudian ada banyak ya yang mengambil cuplikan kejadian dari peristiwa Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya. Nah, ini salah satunya ketika ini film The Messenger kalau nggak salah. Ini adalah film yang menceritakan sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi kondisi di Jazirah Arab itu seperti apa, perdagangannya, politiknya, siapa aja tokoh-tokohnya. Kemudian nah ini salah satunya yaitu Amr bin Luhai dari Bani Khuza'ah ya, Al-Khuzai. Dia adalah salah satu pembesar yang ketika itu dianggap sebagai tokoh atau alim ulamanya lah di situ gitu. Karena dia punya satu kebijaksanaan, kemudian ada punya apa namanya satu kekuatan yang bisa membuat masyarakat itu menjadi kagum dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Amr ini menjadi salah satu panutan lah di sana. Nah, ketika dia melakukan perdagangan ke Syam, karena kan tradisi bangsa Arab waktu itu kan rihlatas syita'i was-shaif seperti itu ya. Kalau berdagang di musim dingin, dia ke Yaman tuh, ke bawah mencari mencari wilayah yang memang nyaman dibuat untuk berdagang. Sini dong. Mau main? Mau main atau mau di sini? Di sini main. Nah, kalau Yaman masih ikut di si acara. Mau ikut? Main. Mau main? Mau main. Kan Nabi juga dia. Sini lah duduk sama Nabi sini. Nah, terus kemudian kalau di musim dingin dia berdagang ke Syam. Main sama Mas ya. Oke. Ini. Terus sama Mas. Aduh. Oh, kemantil ini dalam. Ya, jangan lari, Mas. Nah, kemudian ketika ke Syam, ternyata mereka di penduduk sana itu melakukan ritual nih. Nah, ini di dalam satu film itu dilihatkan ini salah satu berhala yang paling besar ya, yang paling apa istilahnya itu apa ya, yang paling dipuja gitu ya di situ. Nah, sehingga kemudian Amr bin Luhai ini selain dagang ternyata mereka melihat perkembangan sosial dan kepercayaan di negeri Syam.
Nah, di negeri Syam itu ya Amr bin Luhai kan punya wawasan yang bagus ya. Salah satunya memahami bahwa bumi para nabi itu ya di Syam itu gitu. Di daerah kalau sekarang ya di Filistin ke atas sampai Syria sampai Damaskus itu kan banyak para nabi yang turun di sana, di Yordan ya. Dulu Nabi Ibrahim, Nabi Lut juga di sana. Nah, kemudian akhirnya punya satu keyakinan bahwa oh ternyata penduduk Syam yang dulunya banyak para nabi di sini itu punya satu peribadatan yang inovatif gitu kalau bahasa sekarang. Inovatif. Kenapa? Karena di Mekah itu ya begitu-begitu aja gitu loh. Menyembah beribadahnya di depan Ka'bah. Kemudian nah ini salah satunya juga mungkin pengaruh karena manusia itu punya sifat ini ya. Selain dia itu rumput tetangga lebih hijau, ya kan? Kan ini negeri Syam nih, kan tadi nih negeri Arab kan di Mekah. Duh, di Syam kok bagus nih gitu kan. Peribadatannya kok keren banget gitu kan. Kok kayaknya lebih seru, lebih khusyuk, lebih bagus lah daripada gitu-gitu aja di Mekah bosen gitu ya, istilahnya gitu. Itu perasaan yang wajar dari satu manusia ya. Dan itu bagian dari ujian dan itu bagian dari celah yang kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kita juga bisa akan tergoda dengan hal-hal seperti ini. Bahkan hari ini kita juga sama. Contoh misalkan ya, ini para santri yang dirahmati oleh Allah ya. Contoh misalnya banyak nih kisah di dulu ya, kawan-kawan saya, kenalan saya itu ada saking lamanya di pesantren misalnya gitu ya. Terus kemudian dengan ritualistik ibadah yang kemudian setiap hari seperti itu, kadang-kadang ada kebosanan. Sehingga kadang-kadang kalau sudah pulang kampung, lagi keluar dari zona pesantren gitu kan, itu kemudian para santri ini kadang-kadang tuh sekali-kali inovatif lah gitu ya, nggak usah kayak yang di pesantren bosen gitu. Nah itu bagian dari ujian juga, ujian para santri, orang-orang yang menuntut ilmu agama yang sudah punya rutinitas, tapi ternyata memang kadang-kadang iblis setan itu bisa menggoda dari pintu itu, pintu kebosanan ya, sehingga kemudian mencoba hal baru. Dan ternyata kalau dia tidak cukup memiliki pemahaman akidah yang kuat, maka dia akan tergelincir dan setan akan menggelincirkan di situ. Nah, begitu. Jadi akhirnya Amr bin Luhai ini terkesan kemudian melihat berhala ini kok bagus, akhirnya dia bawa patung-patung yang menurut dia bagus untuk dibawa kembali ke Mekah, ke Jazirah Arab. Nah, sehingga kemudian salah satu patung yang paling awal ya, itu adalah patung Hubal istilah namanya. Itu ditempatkan di sampingnya Ka'bah. Kemudian diperkenalkan kepada para penduduk Mekah. Nah, inilah berhala pertama-tama ya yang menurut di sini saya kutipnya dari Hisham Al-Kahbi atau kitab Sirah Nabawiynya Ibnu Hisham. Di sini juga sama di Rahiqul Mahtum di Syafiur Rahman Mubarakfuri ini juga menceritakan tentang berhala-berhala itu. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi gitu ya, bahwa Hubal ini menjadi satu gimmick. Kalau bahasa sekarang tuh gimmick, teman-teman harus paham ya, bahasa era tren hari ini modern tuh istilahnya adalah karena kita itu manusia yang cenderung suka hal yang baru, tantangan baru. Kalau ada gimmick itu terus tertarik. Ini di sini ada yang sering beli online kan. Nah, banyak. Itu juga salah satunya korban gimmick itu. Kadang-kadang ada penawaran bagus, ada gimmick. Nah, itu manusiawi ya. Sangat wajar. Tapi khawatirnya kalau tidak terkendali akhirnya kebablasan seperti bangsa Arab nih. Ketika itu akhirnya awalnya bilang bahwa ini tuh bukan Tuhan, ini itu adalah perantara gitu. Cara atau wasilah untuk bertawassul atau bertakorup kepada Allah. Kenapa? Karena bangsa Arab itu waktu itu meyakini Allah lah memang Tuhan semesta alam yang menciptakan kita itu Allah. Makanya
Abu Jahal, bahkan Abu Lahab ketika sudah konfrontasi sama Rasulullah, itu kalau bersumpah itu kan wallahi gitu. Demi Allah nih gitu. Tapi kemudian diikuti walata wa uzza gitu kan, atau yang lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari cara halus ya setan untuk kemudian menggelincirkan manusia ya dari kebenaran, dari hal-hal yang paling kecil. Awalnya itu cuman geser sedikit di awal bahwa ini niatnya itu untuk semakin membuat khusyuk, takarub. Kalau di sini disebutkan ya ritualistik cara peribadatan dari para penduduk Mekah ketika para penduduk Mekah ini melakukan menginginkan sesuatu ya peribadatannya. Nanti juga saya akan catatkan di bawah. Nah, intinya para berhala ini kemudian berangsur banyak ya diimpor. Kalau bahasa sekarang diimpor ke Mekah. Nah, ini dijelaskan juga oleh ulama selain memang untuk menyentuh sisi spiritual mereka agar lebih khusyuk, lebih apa ya? Lebih serius banget gitulah, lebih inovatif hal-hal yang baru. Kalau kata Amr bin Luhai itu bid'ah hasanah gitu. Jadi mengadakan sesuatu yang baru tapi ini baik gitu. Bukan dituduh, dinarasikan, dikampanyekan seperti itu. Padahal di belakangnya memang ada maksud yang lain. Salah satunya adalah ya kalau kita punya banyak patung berhala itu mereka jual beli gitu loh. Mereka membuat patung berhala diperjualbelikan kemudian ditaruh di rumah. Awal-awalnya bukan cuma jual beli ya, awal-awalnya justru karena ini bagian juga teknik. Kalau hari ini itu teknik marketing ya, dikasih bonus dulu tuh gratis. Jadi para jamaah haji dari berbagai wilayah ya, berbagai wilayah. Nah, ini wilayah-wilayah yang mencakup Jazirah Arab itu kalau mereka berhaji itu kemudian diberikan hadiah oleh Amr bin Luhai dan para pembesar Mekah, diberikan patung-patung yang bisa dibawa mereka pulang. Nah, ini salah satunya. Misalnya contoh kayak, ini berhalanya tadi ya, Hubal, berhala yang paling besar. Bahkan diriwayatkan Hubal itu salah satu tangannya kan ada yang patah itu diganti dengan tangan emas. Dan Hubal sendiri terbuat dari permata berwarna merah. Jadi kalau terkena sengatan matahari itu, coba teman-teman bayangkan ya, di daerah Mekah itu yang awalnya Mekah itu Ka'bah itu batu gitu kan, dilapisin kain, kemudian ada berhala yang kinclong gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang membuat mereka jadinya wow gitu, tertarik gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Manat ini berhala yang salah satu berhala tertua. Nanti teman-teman bisa baca ya di buku ini secara berurutan dan lebih detail. Yang jelas ini pembahasan secara umumnya. Nah, kemudian ada Lata dan Uzza dan lain-lain. Nah, ketika jamaah haji, nah ini disampaikan tadi, berhala-berhala itu diberikan hadiah, diberikan kepada para jemaah untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Jadi nggak cuman kabilah yang mendapatkan berhala, tapi juga bahkan setiap orang tuh akhirnya punya berhala di rumah. Kayak handphone dulu, telepon awalnya kan, telepon itu awalnya yang punya perkantoran, kemudian pabrik telepon. Setiap orang belum punya. Pokoknya kalau mau telepon ke wartel atau siapa yang masih pernah berteleponan di wartel? Kayaknya udah enggak ya, udah era handphone anak-anak 2000, lahir 2000 berapa sih? Lahirnya 2011 ya lahirnya. 2008, 2006 tuh udah ada handphone. Dulu masih sebelumnya itu masih wartel. Masih poin-poin tempat-tempat lokasi tertentu atau kantor. Nah, ini sama berhala juga gitu, awalnya di kabilah, di kantor-kantor pusat pemerintahannya setiap kabilah di Jazirah Arab. Terus kemudian lama-kelamaan berhala ini karena mereka pengen ya kebutuhan itu semakin mendesak dan tinggi, sama kayak handphone, lama-lama setiap orang punya satu handphone, setiap rumah punya satu TV gitu ya, atau handphone. Nah, sama berhala juga gitu. Awalnya cuman di kepala suku kabilahnya, terus kemudian lama-lama setiap rumah punya sesembahan.
Artinya sampai bahkan di Arab itu, di sekitaran Ka'bah itu, kemudian ketika Fathu Mekah ya, ketika Rasulullah membebaskan Mekah, itu hampir 360 lebih ya patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Dan itu setiap harinya itu ada Tuhan yang disembah dan diekspresikan gitu. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Jadi akhirnya para berhala itu, patung-patung itu menyebar. Yang awalnya gratis mereka diminta beli gitu. Sehingga ada perputaran ekonomi juga yang ada di situ. Nah, ini semua daerah ya yang menyebar di seluruh Jazirah Arab itu kemudian semua berhala-berhala yang ada. Baik, kemudian, nah ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ini lihat berhalanya di sekitaran Ka'bah nih. Ada yang kepala kambing, ada yang kepala apa itu. Nah ini semuanya adalah ekspresi dari orang itu sedang butuh apa kepada Tuhannya. Bahkan nanti ini sampai menggeser ya, sampai ada perwujudan dewa-dewa. Ada dewa yang berwujud kepala kambing ya kan, atau berwujud yang lainnya gitu. Nah kalau teman-teman belajar tentang Freemasonry atau Illuminati, itu memang gerakan mereka setan dan iblis itu diwujudkan dalam bentuk manusia berkepala kambing dan punya tangan, dan terus ada ularnya dan lain-lain. Itu perwujudan dari kepercayaan mereka. Nah inilah yang mendera ya, yang kemudian semuanya menjangkiti keyakinan di hati, marot. Jadi ini penyakit hati ya, yang bergeser, yang lama-lama sehingga mengilahkan dari patung-patung itu. Padahal awalnya mereka meyakini bahwa Allah lah sang pencipta gitu. Semua meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan semua, seluruh alam dan manusia. Tapi mereka juga meyakini bahwa berhala di sekeliling Ka'bah itu bisa membuat mereka lebih dekat, ya, lebih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari ini tadaburnya ya, tadabur kisahnya ya, teman-teman harus mulai tetap terus ya memperdalam tauhid, akidah, pemahaman kita bahwa bertawasul itu tetap ada adabnya, ada kaidahnya, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang bersifat syirik ya. Karena ada istilahnya khurafat, tahayul gitu ya, di Jawa itu juga banyak, di seluruh Indonesia ya, ada kepercayaan animisme, dinamisme dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka meyakini ada Tuhan, tapi mereka ingin mengekspresikan lebih visualistis gitu, lebih ada wujud yang dilihat, yang bisa bahkan itu diraba, dirasakan gitu. Nah, makanya kadang-kadang kalau ada pertanyaan nyeleneh di dialog gitu, satu pemikiran itu, bahkan ini orang-orang agnostik ya atau ateis ya, menyampaikan misalkan di mana Tuhan gitu kan, di mana Tuhan, kan nggak kelihatan, kenapa kamu bisa percaya sama Tuhan gitu. Di zaman Ibrahim juga seperti itu kan, siapa, Namrud ya, sampai Fir'aun juga sama, membuat satu bangunan tinggi yang mana sebenarnya tujuannya ingin melihat Tuhan di langit, tapi nggak ada. Jadi akhirnya mereka atau raja itu mengaku sebagai Tuhan, dan kemudian secara sistematis mengkampanyekan secara pintar ya narasinya bahwa Tuhan itu sebenarnya yang menguasai mereka, yang memerintahkan mereka. Ana rabbukumul a'la, kalau di istilahnya di Fir'aun. Nah di sini mereka semakin bergeser ya, dari yang percaya kepada Allah sebagai pencipta, tapi kemudian beribadahnya mereka bergeser kepada patung-patung itu. Nah, kita juga sama, jangan sampai kita kemudian terlupa ya, wasilah bertawasul, ada yang ke kuburan, ada ke orang soleh, itu harus hati-hati, harus melihat bagaimana adabnya, sehingga kita tidak mencederai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan ya di beberapa surat. Ini di sini surat Al-Ankabut ya. Ketika
peristiwa atau fenomena kesyirikan itu mulai merebak ya di Arab atau di Jazirah Arab di Mekah gitu. Nah, di sini Allah itu berfirman ya. Nah, ketika mereka dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan kemudian menundukkan, tentu mereka akan menjawab Allah. Nah, ya kan? Mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan semesta, menciptakan dirinya juga sebagai manusia gitu. Tapi mereka dipalingkan dengan dari jalan yang benar. Makanya kita setiap hari, setiap sholat itu membaca ihdinas sirotol mustaqim, gitu kan ya? Ya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus gitu. Jalan yang mana? Sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil. Nah, jangan maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang maghdzub, orang-orang yang tersesat. Waladhdallin, dan orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, orang yang zalim atau orang yang tertipu ya dengan peribadatan mereka gitu. Nah, jadi orang-orang yang tersesat ini dinisbatkan kepada orang-orang yang mengingkari ya keimanan kepada Muhammad atau cara peribadatan sebagaimana Islam mengajarkan ya, lebih kepada orang-orang Yahudi. Ya, kalau yang adzalin adalah orang-orang yang mereka tertipu dengan cara-cara ibadah, bahkan menuduh Tuhan itu punya delegasi. Nah, punya delegasi itu punya apa ya? Duta besar lah. Duta besar yang perlu disembah juga gitu. Salah satunya adalah Isa Al-Masih. Sehingga kemudian mereka memahami ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa ya, dan lain sebagainya. Ada Roh Kudus. Nah, itu. Nah, jadi mereka sebenarnya dipalingkan dari jalan yang benar gitu, teman-teman. Nah, di surat lain juga disebutkan ya. Dan sesungguhnya ketika kamu tanyakan kepada mereka, ya kan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa sih yang bikin langit dan bumi ini? Fayaqulunallah, mereka berkata Allah, gitu kan. Qulil hamdulillah. Ya, kemudian mereka juga memuji Allah ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi bal aksaruhum la ya'lamun. Sebenarnya mereka itu cuma tahu tujuan, bukan tujuan malah, cuma tahu sesuatu yang besar yang perlu diagungkan, dipuji, diakui sebagai Tuhan, tapi cara beribadahnya gitu loh. Itu yang menyelisihi, makanya diperintahkan kemudian Rasulullah SAW untuk menjadi pembawa risalah di akhir zaman ini untuk memperbaiki cara peribadatan itu gitu. Nah, ini kan masa-masa di mana Rasulullah waktu itu belum diutus ya. Dan Allah memberikan gambaran ketika itu masyarakat Arab seperti itu. Nah, di sini kemudian ayat yang lain juga menjelaskan ya, di Az-Zumar ayat 3. Alalillahilladina ad-dinul khalis waladina takhadhu min dunih auliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha ya dalam sayang sini habis ya, iya habis. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Dan ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Jadi mereka melakukan ibadat ya, mereka melakukan ritual dan mengklaim itu sebagai agama yang benar, dan mereka juga menisbatkan itu awalnya agamanya Ibrahim gitu ya, agama Ibrahim yang menyembah kepada Allah. Tapi mereka ingin lebih khusyuk dengan mencontoh bertawasul ya, berwasilah, bertakorup kepada melalui berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu gitu. Nah, terus kemudian dan orang-orang mengambil pelindungan. Nah, ini yang kemudian bergeser ya, pelindungan selain Allah. Kami kemudian berkata ya, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah, tuh kan? Ya kan? Alasannya mereka jelas tuh. Kami itu nggak nyembah mereka, alasannya kecuali kami itu pengen dekat sama Allah gitu. Tapi melalui ini nih gitu. Hubal ya kan, kemudian Lata Uzza,
dan lain sebagainya, sampai ada 360 sesembahan atau berhala itu gitu. Takorup ya, istilahnya mereka ingin mendekatkan. Nah, itu agar lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, kemudian dijelaskan sesungguhnya Allah akan mengutus di antara mereka tentang apa yang mereka selisihkan. Ya, jadi akan dijelaskan dengan jelas bahwa itu salah. Nah, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang pendusta dan ingkar. Jadi inilah pentingnya kita selalu meminta ya hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena apa? Hidayah itu nggak cuma dibutuhkan oleh orang-orang yang kafir, yang ingkar, tapi justru juga kita butuhkan oleh orang-orang yang beriman agar iman kita itu terpelihara. Kita tidak terpleset kepada dugaan-dugaan ya, prasangka-prasangka yang perasaannya ini bagus loh untuk mendekatkan diri kepada Allah loh. Perasaannya ini tuh jadi lebih khusyuk gitu. Jadi lebih di hati tuh lebih marem gitu. Kalau menyembah kepada Allah itu dengan cara duduk di depan patung, ya kan, kemudian berlama-lama, kan ada tuh di Safir Rahman Mubarufur ini disebutkan ya. Ya, di antara ritual penyembahan berhala yang dilakukan adalah berdiam lama-lama. Nah ini, kemudian ia melakukan tawaf juga. Selain tawaf dengan Ka'bah yang ada di situ, itu otomatis dia berniat ya, bertawaf mengelilingi atau beribadah, berdoa melalui patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah itu. Nah, jadi bahkan menunaikan haji, akhirnya ibadah haji itu terkontaminasi. Lele mungkin ibadah haji itu terkontaminasi oleh peribadatan yang beririsan dengan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Nah, kemudian selain itu, mereka juga melakukan penyembahan dalam bentuk korban. Ya, ada yang mengorbankan kambing, ada yang mengorbankan macam-macam ya, sapi, unta ya, dan lain sebagainya. Nah, takorup yang lain juga dengan sesajen, makanan-makanan yang menurut mereka itu yang paling baik, atau panen ya, panennya itu sebagian dikasih ke berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah atau Tuhan yang mereka inginkan. Jadi mereka ngikutin perasaan nih, kalau lagi butuh apa ke berhala yang misalkan yang Hubal gitu. Kalau lagi butuh apa ke Lata, ke Uzza, yang lain-lain juga seperti itu. Nah itu, jadi sesajen-sesajen itu dikasih ke berhala-berhala yang ada. Terus selain itu, mereka juga punya keyakinan cara mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu adalah dengan bernazar, melakukan sumpah ya, atau berjanji untuk melakukan ini kalau keinginannya tercapai. Nah, contoh misalkan salah satu yang terkenal yang nazar itu yaitu Abdul Muthalib sendiri. Ketika dia bernazar ketika memiliki 10 anak laki-laki, ya, maka akan dikorbankan salah satunya. Nah, ini kepercayaan yang nyeleneh juga, meskipun Abdul Muthalib ini orang baik, ya, bijaksana, orang yang hanif gitu, tapi dia juga masih terpengaruh ya sedikit-sedikit tentang keyakinan dan kepercayaan yang ada di bangsa Arab. Ya, makanya akhirnya kan Rasulullah pernah bersabda ya, aku ini adalah anak dari 2 orang yang hampir dikurbankan gitu. Siapa? Yaitu Ismail, yang kedua adalah Abdullah sendiri. Abdullah pernah mau disembelih. Nah, ini cara untuk mendekatkan kepada Allah dengan yang terbaik. Nah, kalau kita memahami psikologi masyarakat di Mekah waktu itu, ini dahsyat teman-teman ya. Coba hari ini ada nggak yang berani bersumpah kayak gitu? Kalau saya begini, nanti anak saya korbankan salah satu, saya sembelih gitu. Nggak ada yang berani kan? Ya karena bagus ya. Karena alhamdulillah pemahaman agamanya sudah bagus. Tapi di sisi lain, kalau kita memahami secara spiritual, itu tingkat spiritual yang sangat tinggi. Ya kan, mengorbankan sesuatu yang dicintai. Makanya kan Allah juga memerintahkan pada kita ya. Ya kan Rasulullah bersabda juga bahwa tidak beriman engkau sampai berinfak apa yang engkau
cintai atau menginfakkan atau mengorbankan harta atau sesuatu yang kau cintai. Tidak sempurna iman satu mukmin ya atau seorang muslim itu. Nah itu jadi ini cara untuk membuat mereka semakin dekat kepada Allah dan ingin membuktikan bahwa mereka itu hamba yang benar-benar sungguh-sungguh beribadah. Nah ini cara-cara mereka. Tapi tadi ya masih agak-agak keliru. Ada yang sampai menyalahi syariat. Nah kemudian ritual yang lain adalah al-bahiro, as-saibah, ya, al-wasilah, al-hami, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca ya di bukunya ada. Nah ini contoh ya, misalkan al-bahiro. Al-bahiro adalah anak betina dari as-saibah, sedangkan al-wasilah adalah domba betina yang bila melahirkan 10 anak betina secara kembar berturut-turut dan 5 kehamilan tiada diselingi oleh kelahiran anak jantan. Nah, itu nanti baru dikorbankan. Jadi mereka itu bikin sesuatu yang aneh-aneh sendiri gitu. Yang ngerepotin diri sendiri. Kalau ada dan menurut mereka itu yang terbaik gitu. Kenapa? Karena jarang kan misalkan hewan yang melahirin anak 10, dia kembar. Terus kemudian nggak ada selingan, kembarnya itu betina semua. Terus nggak ada selingan yang dilahirin tuh nggak ada yang jantan. Berarti kan dia menganggap oh hewan ini spesial nih gitu kan. Sehingga sesuatu yang baik, yang spesial ini dari Tuhan harus dipersembahkan. Maka akan dikorbankan. Nah itu cara berpikir mereka orang jahiliyah. Dan itu kadang-kadang masuk akal juga gitu. Nah makanya kalau kita tidak benar-benar kemudian mengembalikan kepada Allah, bahwa Allah itu tidak membuat satu syariat yang ribet seperti itu gitu kan. Nah itu kita akan tergelincir kalau tidak mengikuti pemahaman atau dididik ya akidah kita dengan pemahaman yang baik. Makanya prasangka, dugaan, prediksi kalau tidak memurnikan ketauhidan kita kepada Allah itu manusia itu udah otomatis tergelincir. Makanya di Quran disebutkan kan jangan mengikuti prasangka. Kenapa? Karena prasangka itu sebagian besar bahkan semuanya itu menjerumuskan atau menyesatkan gitu. Gitu. Jadi prasangka ini biasanya syak dan zon ini biasanya lahir dari dugaan-dugaan yang kita itu merasa nyaman di situ padahal sesuatu yang nyaman belum tentu baik dan belum tentu benar. Nah, begitu teman-teman. Di macam-macam ya di sini proses pengorbanan atau mereka ingin show off kepada Tuhan ya bahwa kami itu hamba yang sungguh-sungguh untuk beribadah dengan cara pengorbanan istilahnya al-bahiro, as-saibah, al-wasil, al-hami dan lain-lain ini. Padahal ini hanya prasangka mereka. Nih, coba misalnya al-hami. Al-hami adalah unta jantan yang bila sudah membuahkan 10 anak betina secara berturut-turut. Nah, tadi kan versi yang betinanya yang melahirkan. Sekarang versi yang jantannya. Nah, jantan berarti kan mereka itu kayak benar-benar menggembala unta itu dia detail. Setiap unta itu tahu catatannya. Oh, dia udah pernah berhubungan badan dengan betina berapa kali. Kemudian dari hubungan badan itu kemudian mohon maaf gitu ya. Beranak anaknya di sini ya al-hami membawakan 10 anak betina, anaknya betina. Jadi mereka punya catatan tuh. Detail gitu ya. Nah, jadi makanya mereka berprasangka bahwa ini saya udah usaha sedemikian rupa dengan mencocokkan dengan takdir-takdir yang diberikan oleh Tuhan gitu ya. Saya punya hewan yang seperti ini istimewanya. Wah, ini kalau dikorbankan menjadi sesuatu yang biasa nih gitu. Nah, itulah bagian dari cara struktur pikir mereka yang kemudian Islam datang dibersihkan semua. Kalau teman-teman baca ya di penjelasan ini kadang-kadang bikin ketawa gitu. Ya Allah jelimet amat ya gitu. Cara beribadah gitu kan. Nah, tapi mereka menyangka itu hal yang baik. Nah, akhirnya Allah berfirman ya di Quran surat Al-Maidah ya. Ma ja'alallahu min bahira wala syaibati
wala wasilati wala hamin walakinallaha kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadiba wa aktsaruhum la yaqilun. Allah itu sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiro, saibah, ya kan, wasilah dan hami. Ya, akan tetapi orang-orang kafir itulah yang membuat-buat kedustaan. Nah, coba ini kedustaan. Kenapa? Karena menyelisihi kebenaran kan, itu satu kedustaan. Makanya di ayat sebelumnya disebutkan kan, Allah di sini disebutkan sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta dan orang-orang yang ingkar. Makanya pintu kemarin di pertemuan sebelumnya saya jelaskan ya, Ra'sun Dunub Al-Kadzab, kepala para dosa yang banyak itu kepalanya itu adalah kadzab ya, kadzib ya, pendusta atau berdusta. Kemudian akhirnya mengingkari kebenaran, mengingkari kenyataan dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi mereka membuat-buat ya, merekayasa segala sesuatu yang kemudian menyelisihi apa yang harusnya disyariatkan oleh Allah. Dan kebanyakan mereka itu nggak ngerti. Nah, jadi kondisi manusia yang melakukan itu kebanyakannya itu nggak ngerti. Hanya sedikit yang melakukan itu dengan kefahaman atau dengan mengetahui aslinya. Contoh misalkan ya, Abu Jahal atau Abu Lahab itu kan Rasulullah sampai bilang bahwa dialah Fir'aunnya zaman ini gitu ya. Itu Abu Jahal itu. Nah, Abu Jahal itu punya gelar dulu itu Abul Hakam. Bapaknya kebijaksanaan, bapaknya orang pinter. Abul Hakam ya. Nah, tapi kenapa menjadi Abu Jahal? Karena kepintarannya tidak membuat dia kemudian tunduk kepada kebenaran. Kepintarannya tidak membuat dia semakin bijaksana. Kepintarannya tidak membuat dia membawa ya kehidupan kepada kerendahan hati, tunduk kepada Allah, kemudian mau mengikuti kebenaran sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pecah. Oh, Masya Allah. Nah, jadi dan itu fenomena seperti itu tuh ada sampai hari ini. Hanya karena gengsi. Nah, Abu Jahal ini adalah versi yang musuhnya Rasulullah. Apakah ada versinya yang mendukung Rasul tapi dia tetap tidak beriman? Ada. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu tahu, sadar bahwa dengan mengikuti Muhammad itu menjadi selamat. Tapi karena gengsi, karena alhamiyatun jahiliyah, ya, sesuatu hamiyah itu adalah sesuatu yang ingin dituju ya, tapi dia menyelisihi nilai-nilai yang disyariatkan oleh Islam. Ya, sesuatu yang ingin dicita-citakan. Dia punya ambisi di situ sehingga mau mengorbankan apapun demi ambisinya tercapai. Itu jahiliyah. Dan itu ada sampai hari ini bahkan orang Islam. Kenapa? Karena jahiliyah itu zitul Islam. Dia mungkin Islam tapi dia tidak paham dengan, makanya kan zaman jahiliyah itu nggak cuma zaman dulu, sekarang juga jahiliyah, yaitu segala sesuatu yang menyelisihi nilai Islam itulah jahiliyah, walaupun pelakunya orang Islam. Nah, ya, misal contoh pemahaman bahwa kalau contoh ya pemimpin dulu zamannya Rasulullah dan aturan Islam, pemimpin itu ditunjuk. Tidak ada orang yang berani mengajukan dirinya sendiri menjadi pemimpin. Nah, adanya pengajuan diri menjadi pemimpin, mau dipilih dengan mengobrol janji, itu adalah cara-cara jahiliyah secara hukum awal gitu. Tapi karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk menyelisih mode seperti itu, akhirnya beberapa pemimpin yang memang punya kredibilitas dimusyawarahkan, kemudian disepakati untuk didaulat, dibaiat. Ayo, kita pilih untuk jadi pemimpin ya, untuk melawan sebelah sana gitu kan. Nah, akhirnya dengan sistem yang sekarang, kemudian harus ya mengkampanyekan dirinya. Tapi sebelumnya sudah ditunjuk oleh Dewan Syuro. Nah, itu seperti itu nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau dalam dirinya sendiri ada keinginan untuk naik ya, terkenal, ada keinginan untuk show off kepada orang lain bahwa saya bisa ya,
saya bisa melakukan ini dan saya punya kelebihan, dia ujub, ya kan, kemudian sum'ah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cara-cara jahiliyah. Itu adalah pemahaman jahiliyah. Walaupun dia agamanya Islam. Nah, seperti itu. Jadi makanya berhati-hati kepada kita semua, refleksinya bahwa zaman dulu memang ada zaman jahiliyahnya versi Rasulullah, tapi zaman sekarang juga tidak kalah jahiliyah. Tidak kalah jahiliyah, maka kita harus berhati-hati dalam setiap langkah di kehidupan kita. Jangan-jangan nih banyak orang yang mentuhankan nih uang ya. Kalau nggak ada uang mau hidup gimana? Nah, itu kan pemahaman jahiliyah sebenarnya. Padahal yang membuat hidup itu bukan uang. Memang uang sebagai alat gitu. Tapi yang membuat hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu jabatan itu dianggapnya sebagian besar mereka menganggap bahwa itu ada satu kemuliaan, ya, jabatan gelar tinggi itu kemuliaan. Tapi apakah itu satu kemuliaan yang sebenarnya yang hakiki? Belum tentu. Allah itu, ya kan, siapa yang paling yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, begitu ya. Jadi bukan yang berjabatan. Baik. Nah, lanjut dulu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini sebelum membahas bagian yang setan-setanan. Ini gimana, ngantuk atau sudah? Belum. Saya sebenarnya. Gimana? Ayo diskusi dulu. Ada yang tanyakan nggak? Lanjut ya. Baik. Nah, jadi kalau mengikuti buku ini saya akan coba baca dulu. Jadi selain tadi ya ada Al-Bahiro, ada Saibah, ada Wasila dan ada Ham. Kemudian ada juga selain nazar ya, selain nazar mengorbankan sembelihan, memberikan sesajen. Kalau hewan disembelih, kalau sesajen ditaruh di depan Tuhannya itu. Sebagaimana penyembelihan atau pengorbanan Habil dan Qabil ya. Kalau Habil dia berkorban hewan ternak, kalau Qabil buah-buahan gitu. Ya, kenapa? Oh, baik. Lanjut, di sini ada istilah lagi yang lain adalah al-azlam, yaitu anak panah yang tidak ada bulunya. Misalkan ada 3 macam. Ada jawabannya ya, ada jawaban tidak, dan ada jawaban diabaikan. Mereka mengundi nasib di situ. Jadi salah satu kepercayaan yang mereka yakini gitu ya, yang mereka percaya adalah adanya pengundian nasib dengan menggunakan anak panah yang tidak ada bulunya. Mereka mengundi nasib untuk menentukan aktivitas apa yang dilakukan, seperti bepergian, menikah, kemudian atau yang lainnya. Nah, kalau misalkan contoh, misalkan Lutfi gitu ya. Nih saya setelah lulus pesantren mau kuliah nikah nih, ya, pakailah itu al-azlam, anak panah yang tidak ada bulunya. Kemudian anak panah itu dilempar misalkan ke atas, terus dia balik ke bawah. Nah, yang mancep itu dia yang jawabannya. Kalau ada yang nggak mancep, nah dia nggak jawaban. Jadi yang mancep misalnya 3 ini dilempar sama semuanya. Ternyata yang mancep jawabannya, ini pertanyaannya dalam dia menikah apa enggak. Ternyata jawabannya ya gitu ya. Nah, maka dia akan menentukan sikap hidupnya berdasarkan al-azlam tadi. Bahwa ternyata nasib ini setelah diundi memperlihatkan saya harus menikah. Berarti dia akan menikah berdasarkan itu. Jadi bukan berdasarkan dia paham apa enggak
fase kehidupannya namanya menikah itu, kemudian konsekuensinya apa, dia nggak ngerti itu. Karena bukan cuma nggak ngerti ya, tapi juga tidak memperdulikan. Dia hanya fokusnya adalah bahwa nasib dia itu ditentukan oleh pengundian itu. Nah, ada juga model ada juga modelnya al-masyir atau al-qidah, merupakan jenis dari judi. Ya, mereka membagi-bagikan daging unta yang mereka sembelih berdasarkan al-qidah, yaitu informasi yang disampaikan oleh dukun, peramal, ahli nujum. Ahli nujum itu an-najm ya, meramal berdasarkan rasi bintang. Nah, maknanya kahin adalah orang yang suka memberi informasi tentang gejala alam dan rahasia alam. Kemudian mereka akan mengklaim dirinya memiliki pengikut dari bangsa jin. Nah, nanti akan dijelaskan di sini. Dan ada pula yang mengklaim mengetahui hal yang gaib. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah melalui isyarat, sebab diberikan oleh petunjuk oleh jin itu. Nah, orang yang semacam ini disebut araf ya, atau orang pintar. Kalau di Jawa itu ada istilahnya, coba ke sana ke orang pintar gitu. Ternyata di budaya Arab juga ada. Berarti budaya Arab ketika itu jahiliyah, ternyata sampai hari ini masih ada tahayul, khurafat, kemudian apa lagi? Dukun, orang pintar di Jawa. Makanya ada fenomena pesulap merah dan siapa? Gus Samsudin. Nah, itu juga fenomena buah ya. Dia adalah buah dari fenomena kepercayaan masyarakat yang masih ternyata sebagian tuh dia masih percaya kepada hal-hal seperti itu. Makanya akhirnya mengeluarkan banyak uang kan untuk bisa bernasib baik atau bahkan bisa mendapatkan keberuntungan gitu dengan membayar sesuatu. Terus kemudian misalkan lagi sakit gitu ya. Oh, ini penyakitnya bisa diobati nih, dibaca-bacain, nanti penyakitnya terus seolah-olah dipindah ke pohon ke buah kelapa gitu ya. Ya, setelah ditiup, nah ini nanti akan keluar nih di dalam buah kelapa ini, nanti akan kalau kita buka ada isinya. Nah, terus kemudian ini menjadi bukti bahwa oh ini loh penyakitnya udah selesai. Nah, biayanya sekian juta gitu. Setahu saya kursnya sekitar 10 juta. Nah, cuman begitu doang gitu. Berarti kan ada motif lain di balik ritual-ritual yang seperti ini. Motifnya salah satunya adalah ekonomi, kemudian penguasaan, popularitas. Nah, jadi yang ini juga yang membuat Abu Jahal itu khawatir kalau saya tunduk kepada Muhammad, maka pengaruh saya, kemudian popularitas saya, kehormatan saya, itu kemudian akan habis. Itu tahu Abu Jahal, makanya dia sekuat tenaga tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Nah, itulah makanya disebut jahlun ya. Bapaknya bodohan. Nah, di sini dulu waktu selain ritual-ritual yang ada di patung di sekitar Ka'bah, dalam sayang. Oh, kelereng. Nah, selain ritual-ritual yang ada di sekitaran Ka'bah, mereka juga mempercayai adanya ritual yang ada di Bukit Sofa dan Marwah. Nah, sampai jam berapa kita? 5 menit lagi, Ustaz. Hah? 5 menit lagi. Oh, 5 menit. Nah, mereka berkumpul tuh di Bukit Sofa dan Marwah dan mempercayai bahwa jin, ya roh-roh setan itu ada di sekitaran bukit itu. Nah, makanya Allah itu kemudian berfirman kan,
Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Ini dalam rangka membersihkan, ya, menurut tafsir Ibnu Juraij ya, disebutkan bahwa dulu ketika Rasulullah sudah Fathu Mekah, kemudian kita mau beribadah haji atau umroh, ya, itu kan ada sa'i, ya, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Itu masyarakat Muslim waktu itu tuh kemudian nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, dulu kami zaman jahiliyah itu melakukan sa'i ini, kemudian di sana ada patung-patung, kemudian permohonan-permohonan untuk arwah-arwah, untuk roh-roh, untuk jin, untuk setan, dan itu ternyata berdosa. Gitu. Maka kalau kami nanti beribadah sa'i lagi, ya kan, kami itu teringat dengan dosa-dosa kami yang dulu. Nah, makanya kemudian turun ayat bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah bagian dari syiarnya Allah, bagian dari syariat Allah untuk kemudian beribadah, ya. Dan itu dicontohkan oleh siapa? Siti Hajar, ya, ketika mencari bekal atau mencari air ketika Ismail kelaparan. Nah, makanya disebutkan, dijelaskan kemudian, faman hajjal baita aw itamara fala junah alaihi ay yatawaffa bihima. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah, kemudian berumroh, ya, kemudian dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, itu enggak ada dosa. Tidak ada kekhawatiran mereka berbuat dosa seperti dulu waktu masa jahiliyah. Kenapa? Karena keyakinannya sudah berbeda, sudah berubah, dan ritualistik sudah dibersihkan. Nah, begitu. Nah, terus lanjut. Nah, ini yang mereka lakukan dulu, ya. Dijelaskan di surat yang lain, surat Al-Jin, ya. Wa annahu kana rijalun minnal insi ya'udzuna birijalin minal jinni wa zaduhum rahaqa. Ya, dan bahwasanya mereka ada beberapa dari golongan laki-laki manusia maupun dari jin, ya, meminta perlindungan, ya, kepada jin di antara mereka, golongan laki-laki. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Begitu. Balon. Lanjut. Nah, kemudian waja'alu lillahi syaraka al jinna wa khalaqahum, dan mereka orang-orang yang musyrik itu menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin. Nah, nah ini juga tafsir yang lain, ya, menyebutkan famay yakfur bitaghut. Ini dalam surat Al-Baqarah ini disebutkan bahwa maksudnya dari taugut di sini adalah kualitik yang mengarah kepada perdukunan, sesuatu yang selain Allah. Nah, itu namanya taugut. Termasuk nih keyakinan politik misalkan, ya. Kalau kita mendukung satu pemimpin yang begini dan begitu, nah itu juga bagian dari ekspresi keimanan kita. Jangan sampai kita mendukung pemimpin yang berafiliasi dengan taugut misalnya gitu. Tapi pelan-pelan, ya. Jangan emosional, jangan keras. Karena nanti dituduh teroris. Nah, Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun itu menyampaikan begini dan begitu kepada kami. Kadang kami melihat, ya kan, kenyataannya memang ada benarnya gitu kadang-kadang. Nah, dukun ini tadi bekerja sama dengan jin. Nih. Mereka bersekutu. Dukun-dukun itu dia menjadikan jin itu sekutu mereka. Makanya di sini dijelaskan, menjadikan sekutunya jin itu menyekutukan Allah dan kemudian membocorkan beberapa peristiwa. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, di lanjutan hadis ini disebutkan, wahai Aisyah, sesungguhnya ya kan, jin itu akan memberikan satu informasi yang benar tapi menambahkan dengan 100 kedustaan. Nah, kalau nih semua santri yang ada di sini,
saya berikan satu kotak isinya bola ya, bola. Di situ ada satu informasi bola yang isinya adalah isi informasi yang benar. Tapi saya tambahin 100 bola yang isinya adalah kedustaan, kebohongan, atau sesuatu yang mengingkari syariat Islam atau syariat ibadah kepada Allah. Kira-kira nih, kalau teman-teman di sini ngambil satu bola itu, kira-kira lebih banyak kemungkinannya bola yang terambil isi informasi yang benar apa yang salah? Nih 1/100. Misalnya ini ada balon nih. Balon kuning ini ada isinya kertas, informasi benar. Satu balon kuning ini, kemudian saya tambah 100 balon kuning lainnya, isinya informasi yang dusta dan menyesat. Lalu saya campur. Nah, kalau kalian ngambil satu balon, kira-kira lebih banyak yang terambil itu yang berisi dusta apa yang benar? Yang berisi yang mana? Dusta. Yang dusta. Nah, itu cara kerjanya jin, cara kerjanya dukun dalam menipu ya. Orang-orang yang mencari solusi tapi tidak mengikuti syariat Islam. Seperti tadi ya, sakit nih. Ini kayaknya sakit perlu ke orang pintar nih gitu. Akhirnya dia datang ke orang pintar, ngomongnya ini penyakitnya waduh parah banget Bu, ya kan? Ini harus dipindahkan dulu pakai ilmu. Ibu harus mandi kembang 7 rupa. Coba udah kedustaan 1 ya kan? Kemudian ibu harus puasa, kedustaan lagi 2. Kemudian ibu harus apalagi? Menggunting rambut, nanti rambutnya ditaruh di genteng, kedustaan lagi. Ya kan? Nambah lagi. Kemudian nanti kalau udah 3 hari, 5 hari datang ke sini. Nanti kita akan mandikan lagi, kedustaan lagi tambahan ya kan? Bener nggak? Sudah banyak kan? Kemudian nanti kalau dukunnya mesum nanti harus berhubungan dulu. Mohon maaf, itu kan banyak kejadian begitu. Bener nggak? Demi kesembuhan nih gitu kan. Nah, kalau sudah nanti selesai berhubungan ya kan, kemudian nanti sudah kalau orang Jawa bilangnya udah disuwo. Nah, nanti dipindahin tuh penyakitnya ke kelapa. Nah, diisi kelapa. Kelapanya nanti dibelah, di dalamnya ada isinya paku, ada isinya rambut, ada isinya jenglot. Nah, itu kan semua itu kedustaan. Ya kan? Nah, itu yang menjadikan maksud dari Rasulullah itu. Sakitnya sih benar, mau sembuhnya benar. Tapi caranya keliru, ada 100 balon kuning tadi yang isinya mengandung cara-cara kedustaan, dan itu yang dilarang oleh syariat. Dan itu enggak semua orang selamat. Ada yang di tengah jalan meninggal, mati. Ada yang kemudian kan kita nggak tahu ya ajal itu datangnya kapan. Tiba-tiba selama dia melakukan pengobatan itu, kemudian dia ada yang meninggal dalam keadaan taubat gitu. Nah, begitu. Jadi itulah kondisi masyarakat jahiliyah ketika itu, dan bahkan di Indonesia pun masih ada sampai sekarang. Nah, makanya Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai percaya dengan orang pintar yang tidak menisbatkan dirinya pada Allah SWT. Ya, kalau orang pintar alim, ya jamaknya ulama, ya kita harus takzim ya kan. Tapi kalau orang pintar versi jahiliyah yang dia bacanya qomat kamit ya kan, terus kemudian bilangnya kalau itu birabinas malikinas silainas, itu artinya adalah dalam sini sayang. Iya. Masalah api atau hati amar minum? Api atau hati? Api. Oke. Kasih ya. Nah, itu. Jadi semoga kita bisa mendapatkan perlindungan Allah SWT dengan mengetahui jebakan-jebakan yang bisa menggiring kita kepada. Baik, itu mungkin untuk hari ini. Di sini sudah azan, sudah mau azan maksudnya. Ada pertanyaan? Mafi. Baik, jazakumullah khairan kasiran atas waktunya dan juga perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Menjadikan kita hamba yang senantiasa hati-hati ya. Senantiasa berhati-hati kepada
peribadatan kita yang jangan sampai prasangka lebih mendominasi daripada ilmu, sehingga kemudian kita keliru dalam memberikan tafsiran-tafsiran ibadah. Ya, makanya setiap hari kita harus memohon kepada Allah tentang hidayah. Tidak cuma orang mu'alaf, tapi juga kita sebagai orang beriman butuh hidayah. Hidayah istiqomah, hidayah lurus di jalan Allah, dan mendapatkan petunjuk dan taufik dari Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallahumma wa bihamdika Assalamualaikum. Ya. Nih.